Sabila, berbagai informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Selain itu, Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Aksi damai mahasiswa desak DPR menggunakan hak angket terkait dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan surat edaran pembatasan angkutan barang selama Lebaran. Sumatera Barat hari ini, Saudara, ratusan mahasiswa, dosen, dan aktivis di Sumatera Barat melakukan aksi di depan kantor Gubernur Sumatera Barat. Dalam aksinya, mahasiswa, dosen, dan aktivis ini menuntut 8 poin kepada pemerintah pusat, di antaranya mendesak DPR menggunakan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilu tahun 2024. Ratusan mahasiswa, dosen, aktivis Sumatera Barat yang tergabung dalam Majelis Akademika dan Aktivis Masyarakat Sipil melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur Sumatera Barat. Dalam aksinya, para mahasiswa, dosen, dan aktivis saling bergantian berorasi menyampaikan 8 tuntutan untuk pemerintah pusat. 8 tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa, dosen, dan aktivis itu diantaranya mendesak DPR RI menggunakan hak angket atas dugaan kecurangan pemilu 2024, mendesak perubahan atau penyempurnaan dan pembentukan undang-undang pemilu pemilihan presiden. Selain itu, mereka juga mengingatkan agar semua aparatur penyelenggara negara wajib taat dan patuh pada konstitusi dan etika bernegara, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, aksi mahasiswa, dosen, aktivis Sumatera Barat itu juga mengingatkan semua rakyat Indonesia untuk menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggara negara, guna memastikan agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan bernegara. Kita kembali turun untuk memperlihatkan keprihatinan kita, memperlihatkan kegusaran kita, memperlihatkan ketidakgembiraan kita melihat perkembangan dinamika politik akhir-akhir ini, ya, termasuk kemudian pasca pemilu, ya, pemilihan. Kami berharap dengan aksi yang kami lakukan ini ada 8 tuntutan. Nanti mungkin bisa dicek, ya. 8 tuntutan itu intinya adalah mengharapkan kepada pemangku kekuasaan di Republik ini agar mengelola negara itu berdasarkan pada nilai-nilai keadaban. Ada nilai-nilai keadaban itu ada nilai kebenaran, ada nilai etis, ada nilai moral, ya, yang itu semuanya kan sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Mestinya pemangku kekuasaan di Republik ini mempertimbangkan hal-hal bukan tidak hanya ketentuan tapi menjalankan apa yang sudah digariskan dalam undang-undang. Aksi ini akan terus disuarakan oleh mahasiswa, dosen, dan aktivis di Sumatera Barat sampai seluruh tuntutannya ditanggapi pemerintah pusat. Mahasiswa, dosen, aktivis yang tergabung dalam Majelis Akademika dan Aktivis Masyarakat Sipil akan membawa massa lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspon baik oleh pemerintah pusat. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Satpol PP Padang mengamankan 11 pelaku balap liar beserta kendaraannya di belakang kantor Balai Kota Padang, Ayapacah, Kecamatan Koto Tangah. Sebagai sanksi, 11 pelaku balap liar itu disuruh melakukan sholat Isya berjamaah dan membuat surat perjanjian yang disaksikan orang tuanya. Usai diamankan di belakang kantor Balai Kota Padang, Kecamatan Ayapacah, Kota Padang, 11 orang pelaku balap liar beserta kendaraannya diproses ke Mako Satpol PP Kota Padang. Dari 11 pelaku balap liar, 9 diantaranya berjenis laki-laki dan 2 orang berjenis kelamin perempuan. Mereka ditangkap saat melakukan balap liar di belakang kantor Balai Kota ketika masyarakat melakukan sholat Isya dan tarawih di masjid. Kasatpol PP Padang Chandra Eka Putra mengatakan, aksi kenakalan remaja salah satunya balap liar itu sudah sangat meresahkan masyarakat di bulan suci Ramadan. Sebagai efek jera, 11 pelaku balap liar diberikan sanksi melaksanakan sholat Isya berjamaah dan membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh orang tua mereka masing-masing. Sementara itu, untuk sepeda motor yang mereka pakai akan diserahkan ke pihak polisian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kegiatan ini kita lakukan secara berkesinambungan, termasuk di bulan suci Ramadan. Pada hari ini kita
mendapati laporan dari masyarakat bahwa terjadi kegiatan berkumpul atau kegiatan balap di lokasi Ayapaca. Jadi untuk itu sesuai dengan informasi yang kita dapat, kita menurunkan anggota untuk melakukan pengawasan dan penertiban, dan akhirnya kita mengamankan 9 orang pria dan 2 orang wanita. Selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Satpol PP Kota Padang terus meningkatkan pengawasan di setiap daerah yang rawan terjadi kenakalan remaja seperti balap liar dan tawuran di Kota Padang. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat selama melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Redo Jayusman, TVRI, Sumatera Barat. Unit Reskrim Polsek Pulau Punjung Polres Darmasraya meringkus 2 pelaku berinisial EK dan EH kasus penggelapan mobil dan motor di Kabupaten Darmasraya. 2 pelaku diamankan unit reskrim Polsek Pulau Punjung di salah satu penginapan di Kota Padang. Beginilah aksi penangkapan EK yang diduga pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental milik warga Darmasraya, Nagari 4 Koto, Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya. Kapolsek Pulau Punjung AKP Iin Cendri mengatakan setelah laporan polisi masuk pada Minggu 10 Maret 2024, unit reskrim Polsek Pulau Punjung langsung melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku. Sementara itu barang bukti ditemukan polisi di daerah Provinsi Bengkulu. Unit reskrim Polsek Pulau Punjung langsung memburu pelaku ke rumahnya di daerah Payakumbuh. Namun pelaku EK tidak berada di rumahnya. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat setempat, pelaku melarikan diri ke Kota Padang. Berkat koordinasi dan kolaborasi unit reskrim Polsek Pulau Punjung bersama Satreskrim Polresta Padang tim Kelewang, pelaku penggelapan berhasil diamankan di sebuah penginapan di Kota Padang. Selanjutnya di hari yang sama, pelaku EH yang terlibat dalam penggelapan dana atau penipuan sepeda motor diamankan juga di Kota Padang. Pengungkapan tindak pidana tipu gelap kendaraan roda 4 dan roda 2 yang mana berawal dari penyelidikan unit reskrim Polsek Pulau Punjung yang mendapati informasi bahwasanya BB mobil Toyota Avanza sesuai dengan LP 12 nomor 12 bulan 3 2024 bahwasanya BB mobil tersebut berada di Bengkulu. Kemudian kami lakukan penyelidikan ke Bengkulu dan ditemukan BB berada di Bengkulu. Kita berkoordinasi dengan Polsek Ketahun untuk mengamankan BB. Kedua pelaku saat ini diamankan di Mapolsek Pulau Punjung Darmasraya untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dan dijerat dengan pasal 372 KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 tahun penjara. Dari Darmasraya, Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, kebakaran di kawasan padat penduduk mengejutkan masyarakat Jalan Nusantara Talua Ambun, Nagari Talua Ambun, Ujung Gading, Pasaman Barat. 4 unit rumah dan toko hangus terbakar dan kerugian ditaksir lebih dari 1,5 miliar rupiah. Inilah detik-detik kepanikan pemilik rumah dan warga di Jalan Nusantara Timur, Nagari Talua Ambun, Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Api dengan cepat membesar dan membakar rumah dan toko Rabu sore. Warga tidak bisa berbuat banyak, posisi rumah saling berdekatan dan banyak bangunan kayu membuat api menjalar lebih cepat. Warga sempat membantu pemadaman secara manual sambil menunggu petugas damkar datang. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa itu, namun 4 unit rumah dan toko rusak parah beserta isinya. Karena saat api membesar tidak banyak yang bisa diselamatkan dan diperkirakan sementara kerugian ditaksir lebih 1,5 miliar rupiah. Kapolsek Lembah Melintang AKP Junaidi mengatakan posisi kebakaran berada di kawasan padat penduduk. Polisi dan masyarakat bekerja sama dengan petugas damkar untuk melokalisir lokasi kejadian agar tidak melebar. Berkat kerjasama tim, api bisa dipadamkan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dan dugaan sementara kebakaran bersumber dari korsleting listrik, namun tim Inavis dari Polres Pasaman Barat sudah berada di TKP dan melakukan penyelidikan. Yang mana pada sore tadi diperkirakan pukul 16.45 telah terjadi kebakaran di lokasi ini yang beralamat di Jalan Nagari Telubun, Kecamatan Lembah Melintang, yang mana dari kejadian tersebut menghabiskan 4 buah rumah. Kemudian dugaan penyebab sementara
dari hasil olah tkp yang kami lakukan dengan identifikasi dari Polres, dugaan sementara ini terjadinya mungkin dari listrik. Mempercepat proses pemadaman, 2 unit mobil damkar Pasaman Barat berada di lokasi. Ramainya warga dan posisi kejadian di pinggir jalan raya dan kawasan padat penduduk membuat proses pemadaman sedikit terkendala hingga menimbulkan kemacetan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Kejaksaan Negeri Pasaman mengeksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan denda dalam perkara gratifikasi dengan terpidana Ali Munar sebesar 5 miliar 70 juta rupiah. Terpidana Ali Munar terlibat dalam kasus mega korupsi pembangunan gedung RSUD Pasaman Barat tahun 2018. Pasca melalui tahapan penyidikan dan proses sidang, tim Kejaksaan Negeri Pasaman Barat eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan denda dalam perkara gratifikasi dengan terpidana Ali Munar sebesar 5 miliar 70 juta rupiah Rabu sore. Terpidana Ali Munar terlibat dalam kasus mega korupsi pembangunan gedung RSUD Pasaman Barat tahun 2018 dan terbukti menerima gratifikasi sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Anak Ayah Kota Padang. Sebelumnya, keluarga penasehat hukum terpidana sudah menitipkan 3,8 miliar rupiah saat proses penyidikan berlangsung. Setelah menerima keputusan hukum tetap kasasi Mahkamah Agung, terpidana dibebankan pembayaran uang pengganti 4 miliar 870 juta dan dipidana denda 200 juta rupiah. Kejari Kabupaten Pasaman Barat M. Yusuf Putra mengatakan, awalnya uang titipan itu disimpan di rekening penampung oleh penyidik. Setelah tambahan dan uang denda sebanyak 1 miliar 270 juta diserahkan kemarin, uang tersebut langsung di-store ke rekening negara. Kejari mengaku selain pidana kurungan, Badan Kejaksaan juga berupaya menyelamatkan uang dan kerugian negara. Bahkan beberapa tersangka dan terpidana lainnya juga menitipkan uang yang mereka terima sebelumnya baik korupsi ataupun gratifikasi ke rekening penampung. Kabupaten Pasaman Barat Bias 2018-2020 atas nama Ali Munar telah berkekuatan hukum tetap sehingga sudah berstatus terpidana, dan untuk itu pada hari ini kita menerima sisa kekurangan pembayaran uang pengganti dan pidana denda. Sisanya itu 1 miliar 70 juta rupiah. Karena sebelumnya terpidana pada tahap penyidikan telah melakukan pembayaran sebesar 3 miliar 800 juta rupiah. Sepanjang kasus korupsi RSUD ini, tim Kejaksaan Negeri Pasaman Barat juga menyita aset dan bangunan daripada tersangka lain. Perkiraan kasarnya terdapat total sekitar 16 miliar rupiah lebih, namun belum semuanya dilelang karena saat ini proses hukum masih berlangsung untuk beberapa tersangka. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda pariwara berikut, kami akan menyajikan informasi menarik lainnya, di antaranya tentang pesanan tiket bus antar kota antar provinsi Lebaran capai 35%. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Halo ya Pak. Selesaikan ya, mau dipresentasikan. Oh iya ya Pak, ya Pak. Ya, mati lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan
install, dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Ya Allah, Pak. 5 menit lagi kirim ke saya ya. 5 menit lagi. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda kembali di Sumatera Barat hari ini. Saudara, masyarakat sudah mulai melakukan pemesanan tiket bus antar kota antar provinsi untuk keberangkatan menjelang Lebaran. Hingga minggu kedua Ramadan, pemesanan tiket bus sudah mencapai 35%. Memasuki minggu kedua Ramadan, penjualan tiket bus antar kota antar provinsi atau AKAP masih stabil dan belum ada peningkatan. Dalam sehari, lebih kurang 3 armada berangkat dari Padang menuju Jakarta. Sementara itu, untuk keberangkatan menjelang Lebaran, masyarakat sudah mulai melakukan pemesanan tiket bus AKAP sehingga diperkirakan pemesanan sudah mengalami peningkatan mencapai 35%. Andri, salah seorang agen bus AKAP, mengatakan untuk saat ini harga tiket Padang menuju Jakarta masih berkisar Rp500.000 hingga Rp675.000 tergantung jenis bus AKAP. Andri menambahkan diperkirakan untuk penjualan tiket Padang Jakarta akan mengalami peningkatan di pertengahan Ramadan hingga 2 hari jelang Lebaran. Untuk Lebaran udah ada yang pesan, tapi belum banyak. Belum banyak. Berapa kira-kira kalau yang sudah pesan itu? Untuk penjualan 3 mobil itu baru separuh-separuh atau sepertiga lah kan itu. Oh, kita presentasikan sampai 30% atau yang sudah pesan untuk Lebaran? Hari ini ada tarif Lebaran sekitar 35% mungkin lah. Hingga saat ini pemesanan tiket terbanyak masih ke beberapa daerah, diantaranya Medan dan Jambi. Sementara itu, untuk harga tiket Jakarta Padang diperkirakan lebih meningkat pada saat arus balik nantinya, dengan besaran tiket mulai dari Rp700 hingga Rp900.000. Afrin Zakia, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan pembatasan angkutan barang selama mudik Lebaran 2024. Pembatasan operasional angkutan barang dilakukan mulai hari Jumat 5 April 2024 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan hari Selasa 16 April 2024 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. 2 jalur utama di Sumatera Barat terdampak pemberlakuan pembatasan operasional angkutan barang saat mudik Lebaran 2024. Pembatasan operasional angkutan barang saat mudik Lebaran ini berdasarkan pengumuman Gubernur Sumatera Barat nomor 550 tahun 2024 tentang pengaturan lalu lintas jalan selama arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2024 1445 Hijriah di Provinsi Sumatera Barat.
Dalam surat edaran yang ditandatangani Gubernur Sumatera Barat pada Rabu 20 Maret 2024, disebutkan seluruh masyarakat pengguna jalan lintas di wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada masa angkutan lebaran tahun 2024, maka perlu dilakukan pengaturan lalu lintas selama masa angkutan lebaran tahun 2024. Pengaturan lalu lintas selama arus mudik dan arus balik masa angkutan lebaran dilakukan melalui pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan dengan sejumlah ketentuan. Waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai hari Jumat 5 April 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Selasa 16 April 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kebijakan pembatasan angkutan barang diberlakukan pada 2 ruas jalan yaitu Padang Solo, Kiliran Jauh dan berbatasan dengan Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Damasraya dan sebaliknya. Kedua jalur Padang Panjang Bukit Tinggi, batas Provinsi Riau yakni berada di Kabupaten 50 Kota dan sebaliknya. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang tidak berlaku bagi mobil barang, pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, pakan ternak, logistik pemilu, pemilihan, keperluan penanganan kebencanaan alam, sepeda motor mudik dan balik gratis dan barang pokok. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pasca pesta demokrasi dalam pemilihan pemimpin Indonesia beberapa waktu lalu, masyarakat menggantungkan harapan besar akan adanya perubahan Indonesia yang lebih baik 5 tahun ke depan. Pesta demokrasi pemilihan pemimpin Indonesia sudah terlaksana beberapa waktu lalu. Masyarakat sudah menggunakan hak suara sesuai dengan aspirasinya. Beragam harapan baik untuk kemajuan Indonesia dalam 5 tahun ke depan tentu menjadi tujuan bagi masyarakat. Sosok pemimpin baru yang mampu membawa perubahan dan kemajuan menjadi mimpi besar bagi setiap warga negara Indonesia. Salah seorang masyarakat, Fauzi, mengatakan pemimpin terpilih Indonesia untuk periode 2024-2029 nantinya diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dan menjadikan Indonesia adil dan makmur. Ya, siapapun yang terpilih tentunya harus berhasil ya mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu ya, keadilan sosial dan semuanya, kerukunan beragama, ya menciptakan Indonesia yang adil dan makmur lah, itu intinya. Selain itu, masyarakat berharap adanya perbaikan dan pembaruan khususnya bagi ekonomi Indonesia ke depan. Sebab banyak hal yang butuh diperhatikan, khusus diantaranya harga sembako yang semakin meningkat, sehingga ada pemerataan bagi seluruh masyarakat. Ya presiden yang akan terpilih nanti siapapun dia, yang penting harga-harga sembako ini perlahannya turun, setidaknya stabil, ya jangan turun naik seperti ini ya. Harapannya yang penting pemerintahan kita yang terbaik lah untuk Indonesia, terus lebih maju lagi, nggak ada korupsi lagi ya Kak ya, terus dibuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk para UMKM lebih disupport lagi. Kedepan masyarakat berharap pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan mampu mengurangi berbagai masalah di Indonesia, baik korupsi ataupun lapangan pekerjaan. Afrin Nuzakia, Afriandi, TVRI Sumatera Barat. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Payakumbuh bersama Dinas Kesehatan Tanah Datar melakukan sidak pasar pembukuan di Batu Sangkar. Temuan sementara saudara seluruh makanan yang diperdagangkan aman dari pangan berbahaya. Memastikan bahan makan atau takjil yang dijual pedagang aman untuk dikonsumsi. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Payakumbuh bersama Dinas Kesehatan Tanah Datar menginspeksi pasar pembukuan di Batu Sangkar. Selama sidak tersebut, petugas membeli dan mengambil 35 sampel makanan atau takjil yang akan diuji kehigienisannya. Berdasarkan tes cepat, dinyatakan tidak satupun dari 35 sampel mengandung bahan berbahaya. Kepala Dinas Kesehatan Tanah Datar, Dr. Yesrita, mengatakan pengujian sampel makanan dilakukan agar masyarakat bisa mengkonsumsi makanan bergizi dan bebas dari bahan yang berbahaya. Selain itu, kegiatan tersebut juga sebagai sarana edukasi terhadap pedagang agar kedepannya bisa menjual makanan yang aman sehingga tidak membahayakan bagi pembeli. Bulan Ramadan ini melakukan pemeriksaan ke pasar-pasar, ke toko PND dalam rangka untuk pengawasan kosmetik, obat dan makanan dengan harapan nanti masyarakat kita tidak salah pilih dan juga tidak salah di dalam mengkonsumsi makanan. Itu berapa sampel yang kita periksa? Hari ini sedang berjalan sampai kita ambil dari 2 pasar pembukuan kita, satu pasar atas, satu lagi pasar pembukuan di samping lapangan Gumarang, sedang berproses, nanti jumlahnya mungkin kita informasikan belakangan.
Selain melakukan pemeriksaan terkait bahan makanan yang berbahaya di Pasar Pabukoan, petugas juga melakukan pemeriksaan pada toko-toko di Batu Sangkar. Pemeriksaan meliputi toko retail di beberapa wilayah seperti di Kecamatan Sungai Tarap, Rambatan, Lima Kaum. Demikian laporan Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, melakukan pemeriksaan terhadap makanan dan takjil, BPOM memastikan makanan di Pasar Pabukoan Kota Solo bebas bahan kimia berbahaya. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM di Padang melakukan pemeriksaan terhadap makanan dan takjil yang dijual pedagang di Pasar Pabukoan Kota Solo. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BPOM di Padang, Linda Gusrini Fadri mengatakan, pengujian makanan dilakukan terhadap 22 sampel makanan dan minuman. Untuk pemilihan sampel dilakukan secara random. Beberapa jenis makanan yang diperiksa diantaranya gorengan, minuman seperti rumput laut, ikan, bakso, mie, dan berbagai makanan kudapan lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, semua hasilnya negatif atau tidak ditemukan campuran bahan kimia yang berbahaya. Diketahui bahan kimia berbahaya pada pangan ada 4, yakni formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Dengan demikian, pihak BPOM dapat memastikan makanan yang dijual masyarakat di Pasar Pabukoan Kota Solo aman dikonsumsi dan bebas dari campuran zat berbahaya. Ada minuman juga, terus ada beberapa cemilan itu, jadi lebih kurang ada 27 item yang kita periksa. 27 item yang sekarang sedang berlangsung. Apakah sudah keluar hasilnya? Belum. Lagi menunggu hasil uji. Selain Pasar Pabukoan yang di Kota Solo, kita juga melakukan pemeriksaan di Pasar Pabukoan Kabupaten Solo, terus Kota Padang ada 3 kali, Kota Padang Panjang juga. Sementara itu diketahui pihak BPOM melakukan pemeriksaan sampel makanan di Pasar Pabukoan ini adalah yang ke-7 dilakukan di Sumatera Barat. Sampai sejauh ini hasilnya masih aman. Selanjutnya pihak BPOM akan melakukan pemeriksaan pada kota kabupaten lainnya. Pengawasan dan pengujian terhadap sampel makanan dilakukan agar masyarakat Kota Solo dapat membeli makanan dengan aman. Dari Kota Solo, Adi Pratama Setiawan, Stasiun TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, masyarakat diimbau untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan tidak berlebihan selama Ramadan, serta memenuhi kebutuhan cairan. Hal ini penting untuk tetap sehat dan bugar selama berpuasa. Selama Ramadan terjadi perubahan pola makan dan istirahat, untuk itu dibutuhkan strategi khusus dalam makan dan istirahat, sehingga tubuh tetap sehat dan bugar selama berpuasa. Dokter di Puskesmas Koto Panjang Ikur Koto, Dr. Devita Rizky mengatakan, saat Ramadan pemilihan makanan menjadi bagian terpenting. Masyarakat dihimbau tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, dan memastikan tubuh mendapatkan cairan yang cukup. Karena kekurangan cairan atau dehidrasi dapat menyebabkan sakit kepala, lelah, dan kinerja otak menjadi tidak optimal. Ancaman dehidrasi semakin tinggi saat cuaca panas seperti saat ini. Untuk mengatur makanan dapat dilakukan dengan cara 2 porsi makan utama dan 3 selingan. 2 porsi makan utama dilakukan di saat berbuka dan sahur, sementara 3 selingan dilakukan setelah berbuka, pasca tarawih, dan sebelum sahur. Ya, yang paling penting adalah pemilihan makanan ya. Mungkin kita mindsetnya selalu memang harus yang manis-manis gitu, dan juga masyarakat kita seringnya goreng-gorengan. Nah, tapi yang berlebihan itu juga tidak baik ya. Mungkin afdolnya kurma gitu, tapi tetap jangan lupa cairan yang cukup, lalu kadar gula itu manis masih boleh, tapi takarannya itu mungkin hanya 1 sendok makan. Lalu untuk cairan tadi tetap harus dari buka sampai dengan sahur cairannya harus tetap banyak gitu ya, 2-3 liter. Makan juga kebutuhannya sama tuh, tetap harus ada sayurnya, harus proteinnya cukup. Nasinya juga jangan berlebihan nih, karena mentang-mentang puasa ya balas dendam langsung makannya berpiring-piring gitu. Jadi tetap porsinya sama gitu seperti isi piringku. Nah, kan kita udah tahu sama-sama tahu tentang isi piringku, seperti yang hari-hari silakan dipraktekkan juga di bulan puasa. Pada umumnya saat Ramadan masyarakat rentang terserang flu, batuk, dan demam. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan rutin berolahraga. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Berdasarkan data yang diperoleh Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat, tanaman cabai dan bawang di sejumlah daerah sentra hortikultura diserang organisme pengganggu tanaman atau OPT.
Jika petani tidak segera mengatasi dengan baik, dikhawatirkan akan mempengaruhi ketersediaan produk dan memicu lonjakan harga. Tanaman cabai dan bawang di sejumlah daerah sentra tanaman hortikultura di Sumatera Barat kini diserang OPT, organisme pengganggu tanaman. Berdasarkan data yang diperoleh Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat, OPT yang menyerang tanaman cabai dan bawang umumnya jenis tepung embun. Serangan OPT ini disebabkan dampak erupsi Merapi dan perubahan cuaca. Luasan area serangan organisme pengganggu tanaman ini mencapai 30% dari luas perkebunan tanaman hortikultura seperti di Alan Panjang. Untuk serangan OPT tepung embun bisa menyebabkan tanaman cabai dan bawang hancur. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat mengatakan, jika petani tidak segera mengatasi dengan baik, dikhawatirkan akan mempengaruhi ketersediaan produk dan memicu lonjakan harga. Karena kondisi pangan Sumatera Barat khususnya cabai hingga kini masih dikategorikan belum stabil. Itu sekali 1 MT itu 1.000 1 MT. Jadi sekitar 30% itu terkena itu OPT tadi, tepung embun itu tadi. Itu punya berdampak. Iya, sangat berdampak lah. Itu secara kita ketahui kan daerah Alam Panjang merupakan sentra yang kedua di Indonesia untuk tanaman hortikultura. Jadi apapun yang terjadi di Alam Panjang itu sangat berpengaruh kepada harga di Indonesia gitu. Selain tanaman cabai dan bawang, serangan organisme pengganggu tanaman juga menyerang tanaman padi yang merata di Sumatera Barat. OPT yang menyerang juga beragam mulai dari tikus, penggerek, dan wereng. Novika Nurul Kalbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi lainnya dalam segmen Ragam Ramadan. Ya saudara, menyemarakan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Masjid Al-Hakim Padang menyiapkan 400 paket takjil dan 300 makanan gratis untuk berbuka puasa bagi yang melaksanakan sholat maghrib di masjid tersebut setiap harinya. Selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, pengurus Masjid Al-Hakim Padang menyiapkan 400 paket takjil dan 300 makanan untuk berbuka puasa bagi masyarakat yang melaksanakan sholat maghrib di masjid tersebut. 400 takjil dan 300 makanan itu dibagi dua untuk jamaah laki-laki dan perempuan. Takjil akan disediakan saat beduk berbunyi dan pemberian makanan dilakukan setelah melaksanakan sholat maghrib, dengan mendahulukan jamaah yang mendapatkan tiket yang dibagikan pengurus 30 menit sebelum azan maghrib berkumandang. Berbuka bersama di Masjid Al-Hakim tersebut dapat menghangatkan dan meningkatkan silaturahmi antar jamaah muslim pada momen bulan suci Ramadan. Pengurus Masjid Al-Hakim Muhammad Muammar mengatakan, untuk 400 paket takjil dan 300 makanan yang disediakan setiap harinya, Masjid Al-Hakim menghabiskan anggaran lebih kurang 5 juta rupiah yang berasal dari sejumlah donatur. Pengurus masjid berjanji semakin hari jumlah takjil dan makanan yang disediakan akan ditambah sesuai anggaran yang tersedia. Alhamdulillah Masjid Al-Hakim untuk sekarang menyediakan nasi 300 porsi untuk sekarang, tapi itu adalah jumlah yang masih kurang, masih terbatas karena kebutuhan kita masih sampai 400 sampai 500-an. Iya, itu per hari itu 300 porsi untuk sekarang nasi ya. Tapi kalau untuk takjilnya kita sediakan lebih itu mungkin di angka 400-an ada karena kita hitung dari cupnya. Selain buka bersama, Masjid Al-Hakim dipenuhi dengan agenda keagamaan lainnya, seperti tarawih usai sholat isya dan ceramah agama yang dilaksanakan 3 kali sehari, yakni sehabis sholat subuh, zuhur, dan isya sebelum sholat tarawih. Demikian laporan Redoja Yusman, TVRI Sumatera Barat. Memasuki 2 minggu Ramadan, penjualan gorden sudah mengalami kenaikan hingga 20% dibandingkan hari biasanya. Pedagang mengaku omset yang didapatkan meningkat hingga 5 juta rupiah. Penjualan gorden sudah mengalami peningkatan pada minggu kedua Ramadan. Meski belum signifikan, peningkatan sudah mencapai 20% dengan omset mencapai 5 juta rupiah dalam sehari. Salah seorang pedagang Syafriwal mengatakan, peningkatan penjualan gorden terutama pada jenis gorden dengan motif polos dan warna netral sebab dirasa lebih mewah. Untuk harga gorden saat ini mulai dari Rp200.000 hingga Rp250.000 per meternya. Meski peningkatan penjualan sudah mencapai 20% dari hari biasanya, namun pedagang mengaku kenaikan ini masih jauh lebih rendah dibanding tahun lalu.
Oh, penjualannya mungkin peningkatan cuma baru 20%. Kira-kira itu peningkatannya dari jenis organ yang mana yang diminati masyarakat? Kalau jenis sekarang tuh yang standar yang biasa-biasa saja. Dengan harga berapa? Harga 200, 180, 2,5 gitu. Biasanya kan di hari biasa sebelum Ramadan pesanan dalam sehari berapa? Penjualan? Ada masuk 5, 3 paling bawah. Tidak hanya penjualan, reparasi gorden juga banjir orderan. Banyak masyarakat yang melakukan perbaikan gorden dengan biaya mulai dari Rp50.000. Afrin Nuzakia, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara usaha mikro kecil dan menengah asal Kota Bukit Tinggi Hampers atau paket parsel unik dengan berbagai isian laris manis hingga luar Kota Bukit Tinggi. Bahkan pedagang pernah mendapatkan 100 pesanan. Berbeda dengan parsel, hampers merupakan salah satu paket dengan isian mulai dari makanan hingga perlengkapan ibadah ataupun perabotan yang dikemas cantik di dalam satu kotak dan menarik untuk menjadi buah tangan dalam perayaan hari spesial. Salah satunya hampers asal Bukit Tinggi yang dikemas dengan berbagai bentuk menarik dan lucu hingga banyak diminati masyarakat dari dalam maupun luar Kota Bukit Tinggi. Riri, pemilik usaha hampers, mengatakan pesanan hampers biasanya ramai di hari-hari spesial seperti Natal, Imlek, dan juga di saat bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang dijual secara online. Pada bulan Ramadan sebelumnya penjualan hampers bahkan bisa mendapatkan pesanan sampai 100 pieces. Untuk harga jual mulai dari Rp300 sampai Rp500.000 tergantung paket yang diminta pelanggan. Ini produknya apa saja Kak isiannya gitu? Untuk isiannya beraneka ragam, mulai dari kue kering, perlengkapan sholat, perlengkapan makan, serta produk-produk herbal. Untuk penjualannya udah pernah dijual sebelumnya Kak? Sebelumnya sudah pernah, sejauh ini sudah berlangsung 3 tahun. Riri berharap permintaan hampers di bulan Ramadan tahun ini lebih meningkat dan dikenal di luar Kota Bukit Tinggi dari tahun sebelumnya. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antara tentang pengolahan jamur menjadi dimsum. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anak si Mida, cucu Teh Roy, nampak kita sekali dah ambo. Cincin stenting puluh ya dah. Wih, sebenarnya santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok banget tuh. Pasunyo bulan pastan baru paing, kini lah paing lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak mana makan yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang aku yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang tak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan.
Karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita, Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting. Anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Sumatera Barat hari ini. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Komisi Penyiaran Informasi Daerah Sumatera Barat menggelar Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3 SPS terhadap puluhan lembaga penyiaran di Sumatera Barat. Sekolah P3 SPS ini mengangkat tema mewujudkan siaran sehat dan bermartabat di Sumatera Barat. Banyak 29 lembaga penyiaran daerah di Sumatera Barat mengikuti sekolah P3 SPS Zona 1 yang digelar oleh KPID Sumatera Barat di bulan Ramadan. Sekolah P3 SPS ini juga akan digelar di Kabupaten Tanah Datar yaitu Zona B dan akan diikuti oleh sebanyak 30 lembaga penyiaran. Serta Zona C kembali di Padang yang akan diikuti oleh lembaga penyiaran dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solo Selatan, dan daerah jauh lainnya. Ketua KPID Sumatera Barat Robert Kennedy mengatakan puncaknya sekolah P3 SPS ini akan diikuti oleh sebanyak 92 lembaga penyiaran yang tersebar di Sumatera Barat. Untuk kegiatan puncak rencana akan digelar menjelang akhir tahun dengan durasi pelaksanaan cukup panjang yaitu 3 hari hingga 4 hari di Padang. KPID Sumatera Barat menilai masih banyak potensi pelanggaran yang selama ini terjadi, khususnya dalam program musik atau hiburan yang melakukan penayangan lagu berbahasa asing maupun bahasa Indonesia ataupun daerah yang banyak mengandung ungkapan kasar, makian, dan menggambarkan aktivitas seksualitas. Sekolah P3 SPS juga memberikan materi terkait membuat program jurnalistik tanpa memberikan keuntungan bagi satu orang atau sekelompok orang. Robert juga menjelaskan materi penting lainnya untuk materi terkait tayangan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan termasuk suku, ras, dan keagamaan karena merupakan isu yang sangat sensitif. Secara keseluruhan, materi yang disiapkan untuk sekolah P3 SPS ini adalah 15 bab materi yang diharapkan dapat diberikan kepada lembaga penyiaran daerah yang ada di Sumatera Barat. Ia berharap dengan adanya sekolah P3 SPS lembaga penyiaran daerah yang ada di Sumatera Barat memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas penyiaran di Sumatera Barat. Ini memang tahapan pertama dulu untuk tahun 2024 ini. Jadi kita undang ini adalah lembaga penyiaran yang masuk zona 1. Zona 1 itu ada 29 lembaga penyiaran dan itu memang khusus berada di Kota Padang semuanya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan yang kedua di zona B, itu akan kita bawa kegiatannya di Tanah Datar nanti. Sementara itu, Maigus Nasir mengatakan pihaknya mengapresiasi KPID Sumatera Barat yang fokus dan berkelanjutan melakukan peningkatan sumber daya manusia bagi kalangan pelaku penyiaran di daerah. Sekali kepada KPID yang konsen secara kontinu mengangkat semacam peningkatan sumber daya manusia bagi kalangan pelaku penyiaran yang ada di daerah. Melalui sekolah ini tentu ada 3 hal juga yang menurut saya yang bisa didapatkan. Yang pertama, membangun semacam persepsi yang sama. Seperti apa ke depan lembaga penyiaran itu? Melalui sekolah ini menarik ini. Di situ akan muncul nanti ada semacam komitmen dan persepsi yang sama. Sekolah P3 SPS ini digelar dalam rangka meningkatkan pemahaman lembaga penyiaran terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan aktivitas penyelenggaraan penyiaran nasional.
Demikian laporan Ade Suhendra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pemerintah provinsi menganggarkan senilai 2,5 miliar dana untuk pembangunan bendungan Lubuk Sikoci di Korong Ladang Laweh, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman yang rusak sejak beberapa tahun terakhir. Direncanakan pengerjaan akan dilaksanakan tahun ini dan diharapkan pengerjaan bendungan yang mengaliri ribuan hektar lahan persawahan tersebut bisa berjalan aman dan lancar. Beginilah kondisi bendungan Lubuk Sikoci di Korong Ladang Laweh, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman saat ini. Rusak sejak beberapa tahun lalu, bendungan ini sampai saat ini belum diperbaiki. Akibatnya ribuan hektar lahan persawahan tersebar di 3 kecamatan di daerah itu terdampak. Selain lahan persawahan, sejumlah usaha kolam ikan juga terdampak, bahkan banyak yang sudah gulung tikar. Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Barat saat melakukan kunjungan safari Ramadan di kecamatan itu menyampaikan bahwa pemerintah provinsi sudah menganggarkan dana untuk pembangunan bendungan Lubuk Sikoci yang rusak senilai 2,5 miliar rupiah. Ditargetkan dalam tahun ini pengerjaan perbaikan bendungan yang rusak bisa dilaksanakan, sehingga ribuan hektar lahan persawahan yang terdampak bisa kembali dialiri oleh air. Bendungan di Ladang Laweh ya, itu yang memang beberapa tahun terakhir materi kerusakan. Selama tahun ini sekarang sedang tender itu ada kurang 2,5 miliar. Yang pasal itu mudah-mudahan sebagian daripada bendungan itu juga akan baik, dan juga akan bisa mengaliri sawah-sawah yang jumlahnya lebih 1.000 hektar yang ada di sini. Sebelumnya bendungan Lubuk Sikoci di Korong Ladang Laweh itu rusak berat akibat diterjang air bah saat dilakukan rehabilitasi di bagian sayap bendungan dengan anggaran 3,7 miliar rupiah lebih. Namun 2 bulan pengerjaan bendungan yang baru proses rehab itu hancur diterjang air bah, sehingga kini pengerjaan terpaksa diulang kembali. Dari Padang Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, peduli terhadap korban bencana banjir dan longsor di daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah Kabupaten Solo mengantarkan langsung bantuan kepada warga terdampak di daerah Pesisir Selatan. Pemerintah Kabupaten Solo mendistribusikan bantuan kepada warga terdampak korban banjir dan tanah longsor di daerah Pesisir Selatan. Berbagai jenis bantuan diberikan, diantaranya bantuan berupa 1 unit mobil damkar beserta personilnya, 1 unit loader, dump truck, alat kebutuhan memasak, serta beberapa kebutuhan sehari-hari lainnya. Bantuan yang diantarkan langsung oleh Bupati Solo ini diterima oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang kemudian disalurkan ke lokasi warga yang membutuhkan. Menurut Bupati Solo, pemberian bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang menjadi korban bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi beberapa waktu yang lalu di daerah Pesisir Selatan. Datang ke sini, tunggu, itu damkar yang dibutuhkan setelah terjadi koordinasi antara kami dengan Pak Bupati dan Pak Sekda serta Satpol PP sudah kami kirimkan damkar dengan personilnya sekalian. Dan juga dari kemarin kami juga mengirimkan sesuai dengan kebutuhan di sini, kami siapkan beko loader karena itu sangat dibutuhkan untuk mengangkat lumpur baik yang ada di jalan ataupun yang ada di sekitar halaman rumah masyarakat. Sementara itu, warga mengaku senang dan merasa terbantu dengan adanya sejumlah bantuan, terutama untuk kebutuhan sehari-hari dan alat-alat untuk masak makanan. Sebab pasca banjir, sejumlah perabotan rumah tangga khususnya alat-alat dapur mereka rusak dan tidak bisa lagi dipakai sehingga menyulitkan untuk memasak makanan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari pasca banjir ini. Kondisi rumah penuh lumpur, ya belakang rompak. Untuk sementara ibu tinggal di mana? Sementara rumah udah bisa ditempati Pak. Udah bisa ditempati. Udah kembali ke rumah. Udah kembali. Oh iya, pas kejadian kami ngungsi. Mengungsi pas banjir datang kami ngungsi Pak. Untuk kebutuhan sehari-hari bagaimana Bu? Alhamdulillah kami dapat dari donatur-donatur juga ada Pak. Sementara itu diketahui banjir dan tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan. Selain memporak-porandakan pemukiman dan lahan pertanian, bencana ini juga menelan beberapa orang korban jiwa. Dari Kabupaten Solo, Ari Pratama Setiawan, Stasiun TVRI Sumatera Barat.
Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas, jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Agam kembali turun ke jalan, mengajak masyarakat patuh dan tertib berlalu lintas sembari membagikan sembako mini kepada pengendara. Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Agam gencar melakukan upaya agar masyarakat sadar tertib berlalu lintas. Kali ini Satlantas Polres Agam turun ke jalan sambil membagikan 100 bingkisan. Selain upaya persuasif dan edukatif, berharap simpati dan empati masyarakat didapatkan, sehingga masyarakat semakin sadar pentingnya mematuhi keselamatan diri saat berkendara. Kasat Satlantas Polres Agam Ibtu Pifzen Finot mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Agam untuk meminimalisir pelanggaran dan laka lantas di wilayah hukumnya, sehingga masyarakat sadar pentingnya mematuhi peraturan berlalu lintas. Pengendara diharapkan menggunakan helm dan motor tetap standar produksi dan tidak menggunakan knalpot brong atau racing karena dapat mengganggu Kamtibmas. Baik, terima kasih. Pada sore hari ini kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Agam melaksanakan sosialisasi tentang tertib lalu lintas dan juga kami membagikan sedikit sembako kepada masyarakat ataupun kepada pengendara yang lewat di depan kantor Satlantas. Ibtu Finot menambahkan pihaknya telah melakukan sejumlah penindakan dari beberapa rangkaian peristiwa. Selain operasi razia, pihaknya juga menertibkan dan mengamankan pelaku balapan liar beserta 20 unit kendaraannya. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI, Sumatera Barat. Informasi lainnya, saudara, penjualan kelapa muda di Kota Bukit Tinggi merosot tajam hingga 80% karena tingginya intensitas hujan di bulan suci Ramadan, sehingga membuat peminat kelapa muda menurun dan mengakibatkan sejumlah pedagang merugi. Tingginya intensitas hujan di Kota Bukit Tinggi mengakibatkan sejumlah pedagang merugi sebab permintaan kelapa muda di bulan suci Ramadan menurun hingga 80% dibandingkan Ramadan sebelumnya. Siit, salah seorang pedagang, mengatakan berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya, dalam satu hari pedagang bisa menjual hingga 500 kelapa muda, namun saat ini pedagang hanya bisa menjual 50 buah kelapa muda. Menurutnya penjualan kelapa muda dirasakan sejumlah pedagang dari pertama bulan suci Ramadan sampai saat ini, sehingga banyak pedagang yang mengeluh karena pemasukan dengan pengeluaran yang tidak seimbang. Naiknya harga kelapa muda juga menjadi salah satu faktor menurunnya peminat kelapa muda yang saat ini dijual dengan harga Rp12.000 per satu kelapa muda. Namun sebagian pedagang masih ada yang menjual dengan harga Rp10.000. 80% ya, Pak? Itu kalau di bulan Ramadan ini ya, Pak? Di hari-hari biasa juga gitu? Tapi kalau bulan Ramadan kemarin gimana, Pak? Sempat naik ya? Lumayan lah, naik enggak ada lumayan. Panjang mana bulan ini tahun ini kok begitu kok jauh mana turunnya. Kalau untuk tahun kemarin berapa, Bang? Kira-kira dalam satu hari habisnya? Di bulan puasa lah 200-an. Pedagang berharap kedepannya cuaca kembali cerah, membuat penjualan kelapa muda bisa kembali normal dan omset pedagang kelapa muda meningkat seperti Ramadan sebelumnya. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Menambah penghasilan dari budidaya jamur tiram, kelompok tani di Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lampasi, Tigo Nagari, Kota Payakumbuh melakukan pengolahan atau pembuatan dimsum berbahan dasar jamur. Makanan berbahan dasar jamur lebih jauh menjanjikan jika dibandingkan hanya menjual langsung jamur usai dipanen. Belasan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok tani di Payakumbuh memanfaatkan waktu luang jelang berbuka puasa dengan mengolah jamur menjadi makanan yang bernilai ekonomis. Sebab jika hanya menjual jamur secara langsung usai dipanen hanya mencapai Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Namun jika diolah menjadi dimsum jauh lebih menjanjikan daripada menjual bahan mentah. Cara pengolahan dimsum jamur juga cukup sederhana, sejumlah bahan-bahan berupa tepung, seledri, tomat, dan wortel digiling. Dilanjutkan dengan menghaluskan bahan utama yakni jamur tiram yang telah dipotong menjadi beberapa bagian. Jamur digiling sehingga membentuk adonan. Setelah semua bahan utama digiling dan membentuk adonan, dimsum mulai dibentuk menggunakan kulit lumpia. Mempercantik tampilan jamur dimsum bisa ditambah dengan berbagai topping di atasnya. Bahan alami yang bisa dipakai adalah irisan wortel. Setelah semua adonan selesai dibentuk, dilanjutkan dengan melakukan pengukusan selama beberapa menit
Dimsum yang selesai dikukus bisa langsung dinikmati dengan berbagai jenis kuah. Selain bisa langsung dinikmati, dimsum jamur yang selesai dikukus juga bisa kembali digoreng. Dimsum jamur juga cocok dijadikan untuk menu berbuka, apalagi jika dicampur dengan bahan lainnya sesuai selera. Demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk Jumat 22 Maret 2024. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Lugiana Salsabila. Dan saya Rizky Junodo Sandi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.